saya, kalaupun harus membunuh, kenapa nggak dari dulu? Nah, tolong jangan diposisikan Margaret sebagai orang yang kejam. Kita harus memposisikan dia adalah ibu yang kehilangan anak, kehilangan nyawa anaknya. Bayangkan, seandainya dia membunuh, ya wajar dia di penjara. Tapi seandainya dia bukan pembunuh, dan seandainya itu terjadi pada diri kita, bagi dirinya sendiri, ketika dia tidak yakin, saya melihat polisi di Bali tidak yakin Margaret pembunuh. Tapi mereka yakin bahwa Agus keterangan berbelit-belit. Tidak bisa, alat lie detector itu nggak bisa digunakan untuk itu. Ini kan menyangkut ibu. Ibu angkat nilainya sama dengan ibu kandung. Nah, sekarang harusnya dilindungi adalah Margaret, bukan mencari ibu kandungnya yang dulu menelantarkan anak ini, tidak membawa bayar, kemudian dipelihara. Selama ini mereka baik-baik saja. Pengakuan AG yang tak konsisten sejak awal tak bisa dijadikan bukti. Semakin tersudutnya posisi MM dalam kasus ini mengundang komentar dari Farhad Abbas. Ia meragukan MM membunuh putri angkatnya. Dari BAP terakhir dari Agus, saya melihat banyak persesuaian bukti-bukti, petunjuk yang saya terlalu banyak bukti-bukti itu sehingga harus ada tersangka baru. Nggak, dari fakta-fakta kejadian sama bukti-bukti petunjuk terlihat jelas bahwa perlu mutlak ada tersangka baru sebagai pelaku utama. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya, si Angelin itu ditemukan oleh polisi sudah 25 hari dikubur di belakang rumah. Ternyata itu kuburannya itu sebelumnya adalah lubang menganga. Oke? Lubang menganga, dan yang majikannya ada di situ. Artinya majikannya tahu bahwa lubang itu ada dan bahkan dia yang gali. Oke? Kalau kemudian lubang itu ditutup dan di atasnya ditaruh bambu-bambu, masa seorang majikan nggak bertanya siapa yang nutup? Oke? Dan yang kedua, bersamaan dengan anaknya hilang. Klien kita dari dua lawyer sebelumnya, waktu kita datang, mana pembelanya itu, kita bilang, ayo kita rubah BAP-nya. Nggak usah. Dari mula saya menyatakan yang apa adanya. Saya tidak khawatir. Makanya saya berulang kali bilang, kalau melihat kasusnya sendiri, nggak repot belanya. Yang repotnya itu pembicaraan-pembicaraan di luar. Kita mesti jujur nih. Sebetulnya tidak ada bukti yang ibu itu kena. Kalau nggak kan udah dikenain. Tapi kena gitu, desakan begitu masyarakat. Bahayanya kita khawatirkan. Tapi bagus juga Polda bilang, semua harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena kalau dia sembarangan aja, kena dia di pengadilan. Mengenai soal siapa dalang, saya tidak dalam posisi. Tapi jangankan pengacara, orang awam pun melihat begitu banyak bukti petunjuk, pasti yakin bahwa ada pelaku lain. Itu aja. Dan kenapa pada saat pembunuhan ada darah di di tiangnya tempat tidur, kok tiba-tiba hasil lab mengatakan itu darah kucing? Emang kucing siapa yang masuk ke tempat tidur? Dan bukan hanya di satu kamar, di kamar dari si Agus dan di kamar dari ibu angkatnya ini. Jadi menurut saya, kalaupun harus membunuh, kenapa nggak dari dulu? Nah, tolong jangan diposisikan Margaret sebagai orang yang kejam. Kita harus memposisikan dia adalah ibu yang kehilangan anak, kehilangan nyawa anaknya. Bayangkan, seandainya dia membunuh, ya wajar dia di penjara. Tapi seandainya dia bukan pembunuh, dan seandainya itu terjadi pada diri kita, bagi dirinya sendiri, ketika dia yakin, saya melihat polisi di Bali tidak yakin Margaret pembunuh. Tapi mereka yakin bahwa Agus keterangan berbelit-belit. Tidak bisa, alat lie detector itu nggak bisa digunakan untuk itu. Ini kan menyangkut ibu. Ibu angkat nilainya sama dengan ibu kandung. Nah, sekarang harusnya dilindungi adalah Margaret, bukan mencari ibu kandungnya yang dulu menelantarkan anak ini, tidak membawa bayar, kemudian dipelihara. Selama ini mereka baik-baik saja. Keterangan terbaru AG membantah dirinya telah membunuh Angelin, melainkan hanya ditugaskan oleh MM untuk mengubur jasad Angelin.
Ia juga meminta mengambil boneka milik Angelin dan melepas bajunya untuk dikubur bersama tubuh bocah malang tersebut. Tetapi keterangan terbaru AG tersebut kini masih didalami oleh tim penyidik Polda Bali. Sementara Hotman mempercayai keterangan terakhir AG lantaran lebih banyak dengan kesesuaian dengan bukti lain. Menurut Hotman, tindakan AG mengubur baju bersamaan dengan tubuh Angelin seolah sengaja meninggalkan jejak. Menurut pengakuan si Agus, menurut pengakuan terakhir dari si Agus, bahwa si Agus tidak pernah disuruh membunuh. Dia mendengar teriakan di kamarnya majikannya. Dan kemudian majikannya memanggil dia. Pada saat dia ke sana, itu si Angelin sudah sekarat, sudah luka di mana-mana. Dia hanya disuruh membungkus, menguburkan. Jadi, pengakuan dia terakhir, dia tidak membunuh. Jangan ada orang bilang faktanya begini. Nggak ada itu, belum ada fakta. Fakta dikemukakan di pengadilan nanti. Ya, jangan bilang faktanya saksi bilang begini. Satu orang saksi bukan saksi. Harus diikuti dengan bukti-bukti lain yang sesuai dengan keterangan dia. Kalau cuma bilang saya disuruh begini, saksinya ada apa enggak? Kalau kau membunuh orang, ya, contoh kamu membunuh orang, masa KTP kamu kau taruh misalnya di tubuh si mayat? Nah, itu mirip dengan kasus ini. Si pelaku bajunya ditemukan dibungkus dengan mayat. Coba masuk di akal nggak? Berarti ada orang sengaja mencari alibi untuk mencari kambing hitam. Dan yang paling sangat disesalkan adalah ditemukan darah di kamar dari si majikannya dan di kamar dari si Agus ini. Tapi tiba-tiba hasil lab mengatakan bahwa itu darah kucing. Coba, bagaimana bisa kucing masuk ke kamar tidur majikan? Bagaimana bisa tiba-tiba ada darah kucing bersamaan dengan ada pembunuhan? Berarti kita curiga di awal itu ada permainan oknum ini. Kalau misalnya dipikirkan kenapa Agus membunuh, bajunya disimpan ke dalam, bukan. Agus itu misalnya membunuh, ya dia pikir bajunya berdarah, daripada dicuci dibuang ketahuan, mending dia kubur juga di dalam kan. Tapi jangan dibolak-balik seolah-olah masa bajunya dia membunuh dia simpan juga, ya karena dia memeluk berdarah, bajunya dia simpan, dia kubur juga di dalam. Bonekanya ada darah, dikubur juga boneka di dalam. Coba bonekanya nggak dipeluk saat itu, mungkin tidak akan dikubur di situ. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan mistik dan kemudian membuat Ibu Margaret menjadi peran antagonis. Pastilah, pasti dia bersedih dong anaknya begitu. Tapi ibu angkatnya, Ibu Margaret, lebih sedih lagi. Kenapa? Ibu itu dengan segala hormat melahirkan, memberikan pada Ibu Margaret. 8 tahun dia urus. Dia kasih nama anak ini dengan nama ibunya. Kan begitu, dia urus semua. Kalau dibilang di sekolah nggak diurus, pernah ditegur nggak orang tuanya? Sekarang ngomong-ngomong begitu. Dipukulin katanya kan, dipukulin, dihajar. Pernah masuk rumah sakit nggak? Pernah ada lembam-lembamnya dibuktikan oleh dokter? Nggak ada. Semua ngeberat-beratin. Cuman apa? Untuk tampil. Itu aja. Dan mesti dikasih tahu juga, orang yang mengetahui kejahatan terjadi diam-diam aja, dia juga bisa kena. Bukan saya mengancam. Siapa saya ngancam-ngancam orang? Saya hanya jelas mengatakan, selalu bisa dimintai pertanggungjawaban pada setiap perkataan orang, kelakuan orang itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, awas, bertanggung jawab pada Tuhan. Yang harus dicek adalah bukan background si anak, tapi background si ibu yang mengadopsi gitu loh. Artinya apa? Kalau lu kasih anak, ya cek dong siapa yang mengadopsi. Tapi susah dikatakan begitu. Orang ngasih anak kan karena faktor kemiskinan. Mana peduli dia mengadopsi manusia baik atau tidak, yang penting dikasih duit kan. Karena si Angelin memang dari keluarga miskin, bapaknya cuma buruh kuli. Kalau penganiayaan anak kan maksimum 15 tahun. Tapi kalau pembunuhan tergantung apakah pembunuhan berencana atau tidak. Kalau pembunuhan berencana kan ya seumur hidup. Margaret merasa tidak membunuh, ya dia dengan tenang santai. Tapi kalau dicari-carikan pasal yang dikenakan dengan penelantaran anak, penganiayaan dan lain sebagainya, terlalu lebay menurut saya. Harusnya polisi membuktikan dulu, fokuskan pada perkara pembunuhan. Nanti persidangan kan jelas pasal 183 KUHP, hakim menjatuhkan minimal 2 alat bukti dan keyakinan. Nanti akan kelihatan tuh.